bencana di 3 provinsi, Sumut, Aceh, Sumbar, skalanya tidak seperti yang gue bayangkan, Cang. Besar sekali lah. Ngeri, Mas. Itu kalau dikalkulasi, Mas, ya, di puncak hujan di Aceh sendiri selama 2 hari, jumlah debit airnya, kalau ditumpahkan ke Jakarta saja, itu akan setinggi air 15 meter, Mas. Kalau bangunan setara berapa itu? Ya, Berapa kalau tingkat rumah itu? mungkin 4-5 lantai lah ya itu. Itu kenapa ya? Korban jiwa mencapai ribuan. Iya, yang hilang juga masih banyak belum ditemukan. Betul sekali. Oke, Mas Aab dan juga Mas Icang, ini untuk uraiannya sepertinya kita harus ditahan karena kita harus sapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, beberapa hari terakhir ini di 3 provinsi di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini dilanda bencana besar berupa banjir bandang dan juga tanah longsor. Hujan lebat yang dipicu siklon tropis dan curah hujan yang tinggi dianggap sebagai penyebab utama. Namun kombinasi cuaca ekstrim dan juga kondisi lingkungan termasuk deforestasi dan alih guna lahan ini juga disebut sebagai memperparah keadaan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Dan untuk mendiskusikan topik ini tentu saja sudah hadir 2 teman diskusi saya yang salah satunya ini sepertinya sudah lama tidak hadir di studio Ngutik yaitu Mas Aab dan juga tentu saja ada Mas Icang. Halo Mas Aab, Mas Icang. Halo, kita pakai hitam-hitam ya. Wujud dari bela sungkawa kita terhadap banyaknya korban yang ada di Aceh, Sumut dan Sumbar. Data terakhir yang meninggal 800 lebih, yang hilang masih mendekati 500, dan korban luka mencapai hampir 3 ribuan. Dan yang terdampak total 3,2 juta ya, yang mengungsi. Yang mengungsi. Nah, dari sini Neng Cang, gua tidak membayangkan sebelumnya ya, bencana di 3 wilayah ini sedahsyat itu. Bahkan kalau mengutip pemantik lo di awal tadi, kalau curah hujan yang terjadi di Aceh aja itu setara kalau ditumpahkan di Jakarta itu kedalamannya mencapai 15 meter. Setara dengan 5 atau 6 tingkat bangunan yang ada. Kita bayangkan ditumpahkan di Jakarta itu dengan asumsi landasannya rata. Dan gue juga sempat ngulik, Cak. Kan rilis yang dikeluarkan secara resmi BMKG. Ya, BMKG itu curah hujan di 3 provinsi ini itu rata-rata per hari kalau nggak salah berapa 300 sampai 400 mm ya. Paling tinggi di Biren 411 ya. 411. Nah, membaca statistik ini mungkin kita sebagai masyarakat awam agak cukup kurang bisa membayangkan, Cang. Akhirnya gue ngitung nih, Cang. Memaknai 400 mm per day itu dalam penjelasan sederhananya seperti apa sih? Bayangkan, Neng, ini kan datar nih ya. Curah hujan 400 mm per hari itu artinya air yang ditumpahkan itu mendekati 0,4 meter. Kalau semeter segini ya. Dalam wilayah datar berarti kalau yang 300 rata-rata kan 300 mm per hari ya. Jadi hujan sehari itu kedalamannya 1/3 meter. Dan kalau seandainya ditumpahkan di salah satu provinsi itu dengan bentangan landasan yang datar. Jadi kalau kita bayangkan curah hujan yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar itu, kalau kita analogikan paling sederhana dengan tinggi air yang seandainya landasannya datar, itu sekaki anak kecil lah. 1/3 meter, Jang. 30 cm ya. Nah, kedalamannya. Nah, bayangkan kan di Sumut, Aceh, dan Sumbar ini kan nggak datar, Jang. Ya.
Nah sempat gue hitung nih, kalau gue bandingkan bendungan paling gede di Indonesia atau danau paling besar di Indonesia apa? Jatiluhur sama Danau Toba ya? Salah satu yang terbesar itu, Cang. Nah kita coba bayangkan, dengan kubikasi air di 3 provinsi, dengan skalanya gue hitung kubikasi yang ada di Waduk Jatiluhur, dalam kondisi penuh, itu ditumpahkan dalam waktu bersamaan ke 3 provinsi itu. Itu kalau gue perbandingkan lagi dengan Danau Toba, 1/5 air Danau Toba dalam kondisi penuh tumpah di situ. 3 provinsi. 3 provinsi. Dan itu sehari, Cang. Masalahnya ini kan terjadi di 3 hari berturut-turut. Bisa kita bayangkan landasannya nggak rata, air semua terkonsentrasi dalam cekungan danau yang diameternya tidak akan mampu untuk menampung kubikasi air 17 kali Waduk Jatiluhur ditumpahkan total di 3 provinsi. Itu kenapa kemudian dampaknya sedahsyat ini. Bahkan kayu-kayu yang kemudian berserakan hanya dengan mudah. Kalau pakai analoginya Mas Icang, jauh lebih dramatis lagi. 15 meter. Area Jakarta. Area Jakarta full penuh dengan air. Dengan asumsi landasannya datar. Jadi waktu kemudian ada pernyataan salah satu pejabat ini cuma mencekam di medsos katanya. Dan ketika gua hitung ini salah, ini dalam tanda kutip pernyataan yang dikeluarkan. Akhirnya ya kita harus berbelasungkawa jika kemudian dampak dari bencana ini cukup dramatis, korban jiwa, hilang infrastruktur dan pengungsian, Jang. Dan dalam situasi yang semacam ini patut lagi-lagi kita harus mencari variabel kenapa ini bisa terjadi, belum termitigasi dengan baik, dan kira-kira respon seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, kayaknya Neng, Mas Icang punya banyak catatan terkait itu. Monggo, Mas Icang. Silakan. Ini kan kita nggak ngomong pas hari hanya aja, Mas ya. Tapi sebetulnya kan BMKG sudah wanti-wanti sebelumnya. Berapa lama itu Cang wanti-wanti? H-8 Mas. Wanti-wantinya H-8. Tapi memang baru dikabarin gitu ya. Tanggal 21 Mas. Itu terbentuk bibit siklonnya. Kita sebelum jauh Mas ya, kita ini dulu deh bahas siklon itu apa sih gitu ya. Iya, ini kan kalau gua denger-denger nih ya, ini gabungan antara siklon tropis dan El Nino. La Nina, sorry. Nah, coba lo ureh, Jang, biar kita juga yang nonton ini juga punya sedikit pemahaman apa itu siklon tropis dan apa itu La Nina. Iya, ini kan lagi-lagi kita bukan expert, tapi kita rangkum Mas ya. Ya, kita jelaskan secara sederhana lah. Sederhana ya, dari ahli BMKG terutama gitu ya, ahli klimatologi gitu kan. Siklon ini sebenarnya sebuah sistem badai Mas. Yang terbentuk di samudra, lautan luas. Dan memang kita agak asing dengan istilah siklon Mas ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau itu terjadi di Samudra Pasifik dan Amerika gitu ya, mereka nyebutnya itu hurricane Mas. Iya, kalau bahasa Indonesia hurricane itu apa ya? Badai, ya. Kayak dulu kan pusaran itu ya, badai Katrina itu yang terkenal. Kalau di Asia Timur Mas, di Taiwan, Korea, Jepang nyebutnya typhoon. Topan. Oh, itu ya yang kita kemudian adopsi seram pakai bahasa Indonesia jadi topan. Betul, itu ya. Tapi kita itu kan paling maksimal puting beliung. Sangat terbatas. Nah, siklon ini Mas, radiusnya bisa 200 km Mas. Wow. Kalau kita bayangkan dari Jakarta sampai Indramayu. Luar biasa. Kan sangat luas kemudian dampaknya seperti sekarang itu. Tapi ini memang anomali dari cuaca. Jadi normalnya ya, siklon tropis ini ketika mendekati khatulistiwa Mas, itu melemah. Karena daya pusarnya itu mendekati khatulistiwa itu tidak akan besar. Yang kemarin nggak cuma anomali itu terbentuk Mas, tapi juga mendarat. Tepatnya di Kota Langsa, Aceh. Jadi bayangkan yang normalnya itu cuma jauh dari daratan, kemarin tuh lewat ke daratan juga Mas. Tapi uniknya juga
siklon Senyar ini yang namain bukan kita sendiri loh Mas. Siapa itu? Dari Emirat Arab. Oke. Senyar itu artinya singa ternyata. Oke. Dan memang kita agak jauh dari istilah-istilah siklon ini. Karena kita bukan negara yang langganan kena. Oh iya ya. Itu ada organisasinya Mas di Samudra Hindia Utara. Itu termasuk India, Bangladesh, Emirat Arab, negara Teluk ya. Pantesan nggak aware ya? Nggak aware kita. Nah akhirnya yang namain itu dari Emirat Arab. Oke. Tapi yang pertama kali deteksi itu BMKG India Mas. Apa dia? Itu bibitnya itu udah muncul di Samudra Hindia. Iya, oke. Namun BMKG memang ini kalau analisis gua Mas ya, mungkin agak sedikit trauma Mas. Oke. Ketika BMKG memang tupoksinya kan salah satunya amplifikasi ya Mas ya, mewanti-wanti gitu ya, ada bencana. Tapi udah pernah ada kejadian tahun 2018. Oh iya, gue ingat itu. Masih ingat? Iya. Terus ini ada seminar dengan BPPT. Iya. Itu mewanti-wanti akan ada gempa megatrust iya, dan betul. tsunami di pesisir Banten. Setelah itu akan terjadi laporan polisi itu. panggil Polda. Iya. Karena dianggap meresahkan masyarakat dan juga hambat investasi. Oke. Itu sampai Ibu Dwi Korita saat itu, BMKG-nya itu curhat ke DPR. Iya. Nah memang sayangnya memang di sinilah Mas, letak mungkin secara kultur, kita belum percaya sepenuhnya sama ilmuwan. Iya, belum percaya pada saintis ya. Padahal kan kita tahu Mas, kita menghadapi ketidakpastian. Yang bisa memperpendek jarak kepastiannya itu kan dari ilmu pengetahuan Mas. Iya. Persoalan nanti itu mau kejadian secara faktual, tapi kalau udah dianalisis ya mestinya harus dimitigasi lebih awal ya. Betul, makanya persiapan mitigasi kita memang sangat kurang di situ. Beda kalau kita bandingkan dengan negara kayak yang langganan bencana ya, kayak Jepang itu kan aware sekali. udah 1000 tahun itu mereka meneliti tsunami. Bahkan kurikulumnya kalau nggak salah itu, misalnya kegempaan itu sudah diajarkan dari TK itu, Betul, dan itu simulasi langsung. Nggak cuman teori dikasih tahu Mas, harus ngapain di bawah meja, di bawah lemari gitu loh. Jadi emang satu ya, kita kedodoran di preparasi, mitigasi, dan ketika kejadian kita kaget. Namun memang pemicunya adalah anomali itu, siklon tropis yang akhirnya mendarat di Langsa itu. Tapi baiknya kita anggap sekarang itu sebagai new normal aja Mas. Karena sebetulnya tahun 2021 Mas, sudah kejadian di mana? Di NTT, siklon Seroja namanya. Mas. Oh iya. Cuman itu kan banyak mendera lebih ke Australia. Kita kena sedikit, mungkin sekitar 20-an orang meninggal. Ke depan, ke Darwin itu. Betul, kita harus apa ya, semacam ada cara pandang baru. Kita anggap itu normal aja gitu. Iya, biar kemudian kita lebih aware, lebih antisipatif, dan lebih sadar bahwa kejadian ini kapanpun bisa terjadi. Betul. Jadi kita harus mengubah paradigma menurutku sih Mas, melihat bencana ini. Dan memang gue sepakat Mas ya, sebagian orang sudah mulai meredefinisi arti bencana alam. Karena kan bencana alam sebenarnya kan itu faktornya kalau ada manusianya Mas. Alam itu sebenarnya netral aja. Kayak misalkan di Antartika, kalau ada longsor es. Apa itu bencana alam? Ya emang begitu. Ya begitu normalnya. aja, alam seperti itu. Nah ini karena misalnya di 3 provinsi ini ada manusianya, kita aja yang bikin definisi itu kan. Betul, dan di zaman purbakala dulu Mas, jutaan tahun lalu, itu ada masa di mana hujan turun tiap hari selama 2 juta tahun. Apa itu bencana alam? Enggak. Bukan, itu mekanisme alam aja. Tapi memang diperparah dengan bencana ekologis di Sumatera. Menurut lo? Ya kita tahu kan Mas, selama 30-40 tahun, mungkin tutupan hutan Sumatera itu berkurang 60% Mas. 60%? Sekitar segitu. Jadi ini kita nggak bisa ya langsung bilang ini gara-gara ABC saat ini. Nggak bisa Mas, ini akumulasi. Iya, padahal kalau sepengetahuan gue, Cang, hutan itu seperti spons besar untuk menyerap hujaman air hujan itu agar kemudian itu bisa menyerap ke tanah secara lebih baik atau tertahan. Dan deforestasi data lo tadi hampir 60% hilang. Dan diperparah lagi dengan pembukaan lahan yang cukup luar biasa yang mungkin sekarang ini lagi diinvestigasi ya sama pemerintah kalau nggak salah ya. Satgas itu Mas. Satgas ya. Sama Kementerian Kehutanan ya. Nah, sama Kementerian Kehutanan menjadi rasional karena meskipun ini normal yang sudah alam berikan siklus apa yang terjadi soal
apa namanya tadi siklon tropis itu yang kebetulan kita ada di garis khatulistiwa yang ini sangat jarang terjadi, tapi kemudian kalau ini tidak kita dasarkan dalam sisi sains untuk mendeteksinya, tentu hal yang semacam 3 provinsi terjadi ini lumrah jadinya. Nah, gue berharap juga, gue setuju sama lo bahwa memang ini adalah proses normal alam, tapi karena ada tumpahan kontribusi manusia yang memperparah dampaknya. Karena kita tahu ya, kecenderungan kita orang Sumatera kan tinggalnya di pinggiran aliran sungai. Iya, das ya apa? Das. Sehingga ketika tadi 15 meter kalau kita analogikan Jakarta, tumplak blek di situ padahal di sana itu hamparannya relatif tidak datar, kan akumulasi terkumpulnya air ada di aliran, padahal diameter sungainya sangat terbatas. Itulah kenapa disebut Bukit Barisan, Mas. Karena berbukit-bukit. Berbukit, baru pesisir di timur sama barat Sumatera itu kan. Jadi yang menarik juga itu daerah yang paling kena curah hujan tertinggi, Mas. Di Sumut itu kan di Langkat. Kalau di Aceh itu di Langsa sama Biren. Bukan yang paling parah. Kalau di Sumut yang paling parah kan Tapanuli Selatan dan Tengah. Di Aceh Tamiang. Karena dia tergerus dari air yang sama tanah itu, Mas. Itu masalahnya. Dan sebetulnya kalau gue deteksi, sudah ada pernah kejadian-kejadian dengan curah hujan yang cukup tinggi ini di wilayah Sumatera, Jang. Kalau nggak salah tahun 2024 di Padang juga pernah mengalami kubikasi separuhnya sih sebetulnya 200 mm per day. Nah, banjir bandang ya? Iya, banjir bandang. Dan itu pun korbannya sudah relatif cukup tinggi itu. Tapi untuk yang sekarang, karena Padang mungkin sudah pernah mengalami, kalau nggak salah, dampak resikonya jauh lebih rendah dibandingkan 2 provinsi yang lain loh, Jang. Iya. Sumber memang paling minim lah bisa dibilang korbannya. Yang paling parah tuh Aceh dan Sumut. Karena paling dekat dengan siklon itu, Mas. Jadi limpahan anomali badai dan air itu berkali-kali lipat dari Sumbar. Karena dia kan makin jauh dari radiusnya kan itu. Dan karena Padang sudah pernah mengalami, mungkin mitigasi dan awareness-nya jauh lebih baik. Bisa jadi, karena gue lihat ini, Mas, ada wawancara ibu-ibu. Sebenarnya ini bukan hal yang dia pernah kejadian. Tapi memang kali ini lebih besar aja gitu loh. Itu waktu itu di Agam, setelah ingat gue sih itu. Nah, yang paling penting itu, Neng, kita coba diskusikan. Ini Mas Icang punya relatif sedikit informasi lebih banyak terkait dengan ini, kemudian kenapa belum juga ditentukan statusnya sebagai bencana nasional ya. Iya, dan mungkin ini sih Mas Icang, itu kan tadi yang diuraikan sama Mas Icang dan juga Mas Saab itu terkait salah satu kontroversinya begitu, Mas, ya, adanya memang cuaca yang ekstrim, plus juga memang adanya banyak yang menilai bahwa ini juga deforestasi. Iya, deforestasi seperti itu. Tapi kontroversi yang lain juga itu bermunculan karena beberapa tokoh publik ataupun public figure itu juga sekarang rasanya pada memperkeruh suasana ya. Betul, ada yang memperkeruh suasana. Bahkan salah satunya itu ada anggota DPR yang saat ini tuh meme-nya lagi rame banget. Nanti juga itu salah satu yang dimasukkan ulikannya ya. Mas Icang dan juga Mas Saab. Kita akan lanjutkan lagi di segmen yang selanjutnya. Pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kita akan melanjutkan kembali ini uraian atau ulikan terkait dengan bencana yang menimpa 3 provinsi di Pulau Sumatera. Di mana tadi sudah diuraikan oleh Mas Saab dan juga Mas Icang, ini terjadi ada kontroversi begitu juga di publik, dan yang tidak kalah kalau saya sih heran lah Mas gitu ya, terkait dengan kontroversi yang akan kita ulik di segmen yang ini, itu munculnya public figure, kemudian tokoh-tokoh politik bahkan gitu yang dirasa oleh sebagian kalangan masyarakat itu kurang berempati terhadap bencana di Pulau Sumatera ini. Untuk ulikannya uraian Mas. Adanya muncul kritik keras terhadap tidak empatikalnya para pejabat ya, yang kemudian menjadi sorotan luar biasa terutama di media sosial, Jang. Kita tahu, Jang, ya,
kalau kita jumlahkan, ternyata skala bencana yang menimpa 3 provinsi ini, lo kan tadi sempat ngitung tuh, dari 3 provinsi ini berapa persen yang kemudian terlanda oleh bencana ini, Cang? Mereka itu 3 provinsi ini, Mas. Ya. Ada 76 kabupaten kota. Oke. Yang kena itu 50 kabupaten kota, Mas. Wih. 65%. 65%. Bayangkan 65% wilayah 3 provinsi ini terdampak bencana ini. Sangat bisa dipahami kemudian, Cang. Ketika ada pernyataan, ini hanya seperti mencekam di media sosial. Nah, itu pernyataannya kalau nggak salah. Kepala BNPB ya. Iya. Akan tetapi ketika beliau langsung datang, apa yang terjadi? Saya nggak menyangka separah ini, katanya. Dan data menunjukkan yang barusan dihitung oleh Mas Icang, 60% lebih wilayah di 3 provinsi terdampak. Iya. Itu tidak mengherankan jumlah kubikasi air yang menerjang begitu besar, 15 meter kalau melingkupi wilayah Jakarta. Korban jiwa kalau kita update sudah berapa? Hampir 900, Mas. Hampir 900. Yang hilang 800-an lebih kayaknya. Betul. Kemudian hampir 2,5 juta jiwa harus 3,2 juta. 3,2 juta harus terdampak mengungsi, dan itu terdampak. Ini terjadi sudah berapa lama? Sekitar 10 hari mungkin ya. Baru 10 hari yang lalu. Dan respon yang mungkin gua sendiri, Cang, ya, kalau gua balikan ke diri gua sendiri, gua nggak aware sebesar dan sedahsyat ini bencana yang terjadi. Ingat nggak pekan kemarin kita tapping untuk BPS di Jakarta tuh masih heboh soal tumbler kereta api itu, Anita. Itu tanggal berapa itu? 27 kalau nggak salah. Ya. Ini kejadian awal itu tanggal 25 ya kalau nggak salah. Dini hari ya. Itu puncaknya di situ. Nah, lanjut. Setelah 2 hari itu mungkin kan terisolasi, Mas ya. Kan itu kan listrik mati ya kan, BTS pada runtuh. Iya. Kan, belum nyampe lah ke kita. Transportasi terputus. Kita masih ribut hal-hal trivial di Jakarta, Mas. Iya. Harus kita akui, Mas. Iya. Mungkin ya imajinasi penghuni Pulau Jawa itu nggak nyampe. Kalau mau nge-grab gimana luasnya Sumatera, Mas? Iya. Coba kasih ilustrasi, Jang. 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Utara saja, itu seluas Pulau Jawa loh, Mas. Masya Allah. Kalau ditambah Sumbar, itu sampai Nusa Tenggara mungkin, Mas. Jadi Pulau Jawa ditambah NTT. Iya. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu luasnya setara itu. Makanya kita nggak bisa bayangkan ya, ada orang berjalan kaki sampai 4 hari 4 malam. Hanya untuk nyari makanan juga. Hanya untuk mencari sinyal juga, Mas. Iya. Makanya ketika kemarin ada berita ya, yang ini juga agak heboh sampai ke Elon Musk, Mas. Ya. Soal ini, Mas, Starlink itu loh. Oh iya. Internet yang satelit dari Elon Musk itu. Iya. Bahkan sempat diminta uang. Padahal Elon sudah bilang ketika bencana itu harusnya gratis semuanya gitu loh. Ketika itu ada yang mengut 20.000 atau berapa, ini kan miris ya, Mas ya. Ada orang mencari celah dalam bencana. Itu kan beberapa kali tuh, terakhir kali tuh ada di Biren Ketakengon jalan seorang bapak berhari-hari untuk menemuin anak yang ngecek ada apa enggak. Di Tapanuli itu ada orang jalan kaki arah Medan selama hampir 5 hari. Karena emang rusak porak-poranda, Mas. Jalan itu bukan lagi rusak retak-retak aja, tapi udah patah. Karena kan di Aceh itu kan, ada jalan itu beneran berapa puluh meter tuh amblas, Mas. Sama sekali nggak bisa dilewatin gitu. Jadi kita mungkin nggak bisa membayangkan itu. Dan kadang-kadang ya itu diperparah lagi itu, Mas. Dengan statement pejabat kita yang kurang peka mungkin ya. Dan akhirnya kemudian ini ada situasi saling tunjuk dan saling tuding yang mengakibatkan bukannya segera mencari dan menangani persoalan yang ada, tapi kemudian memperkeruh situasi yang ada di media sosial untuk dikunyah oleh mereka-mereka yang tidak terdampak langsung dalam situasi bencana. Cang, gempa Jogja, gue pernah ke sana, Cang. 2006 ya? Iya, 2006. Itu gempa, setelah gempa selesai, mereka bisa balik ke rumahnya, Cang, masih. Situasi yang kadang-kadang karena gempa dampak infrastruktur dan lain-lainnya cukup parah efeknya, tapi setelah gempa reda mereka masih bisa untuk membersihkan rumah, masih bisa untuk
mengecek. Oke, mungkin akses transportasi terbatas, tapi ini di 3 provinsi beda kasus, Cak. Berhari-hari, Mas. Berhari-hari, dan kadang-kadang bagi mereka yang sudah mengungsi untuk mengakses rumahnya aja sudah kesulitan begitu. Lumpur di mana-mana, transportasi terputus, minta bantuan ke saudara-saudara mungkin yang jaraknya juga cukup jauh akan sangat terbatas. Dalam situasi semacam ini tentu semestinya saat ini, satu sektor silahkan melakukan tugasnya. Ini kan dipandang akumulasi dari 2 penyebab, Cang, ya. Satu yang sudah kita diskusikan di segmen awal, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim, tapi memang di sini ada kontribusi pengelolaan manusia yang kurang memadai. Kita sebut salah satunya deforestasi. 60% hutan selama berapa tahun terakhir, Cang? 34 tahun terakhir hilang. Bayangkan kalau kita lihat di gambar dan foto mungkin bisa ditampilkan, daratan yang kemudian longsor itu memang tidak ada tumbuhan sama sekali di sana, Cang. Dan ini sudah waktunya pemerintah untuk kemudian berdasarkan kejadian tsunami Aceh, Cang, ya kalau nggak salah ya. 2004 itu. 2004 itu kemudian muncul jika ada bencana harus ada koordinasi tunggal biar ini relatif cepat. Coba lo urai tentang itu, Cang. Iya, jadi kan kita saat ini ya itu punya payung hukum, Mas. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini memang terbelakangnya itu pasca kejadian tsunami Aceh 2004. Jadi dan BNPB ini juga salah satu amanatnya itu sebagai leading sektornya, Mas, ya. Memang ada di situ semacam indikator, Mas, ya. Itu seperti apa bencana itu ditetapkan nasional atau enggak gitu kan. Ada misalkan jumlah korban gitu kan ya. Kerugian, infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi sosial dampaknya seperti apa. Tapi kalau boleh gua mungkin agak kritisi, Mas, ya. Kita belum terlalu rigid di situ, Mas. Kenapa belum terlalu rigid, Cang? Karena nggak ada kuantifikasi, Mas. Beda sama Jepang misalnya kita bandingkan kan, komparasi. Itu ada persentase berapa rumah rusaknya. Kalau kita kualitatif aja ya? Kualitatif. Jadi kita lebih ke interpretasi daripada preskriptif, tafsiran. Apa ya? Preskriptif tafsirannya semacam apa? Ya dari pusat berarti, Mas. Karena kalau kita deterministik itu kayak di Chile. Apa itu? Kan sama kan, itu langganan gempa, tsunami juga, Mas. Dia ada sekian skala Richternya, itu udah bencana nasional gitu, Mas. Jadi angka rujukan indikasinya itu kuantitatif ya. Dan itu juga kalau Chile kan langsung itu militer langsung turun di situ, ya kan. Jepang juga mirip, Mas. Ada persentase di situ. Dan itu akan menjadi indikator penaikan status daruratnya. Kan kalau di sana kan namanya prefektur, Mas, ya. Apa itu? Provinsi lah ya. Nanti tahap itu, Mas, berjenjang. Jadi kalau udah sekian persen udah nggak mampu langsung. Nah, kalau yang agak mirip kita sebenarnya Turki. Apa kemiripannya? Turki itu kan sentralistik juga, sangat powerful ya presidennya itu kan. Nah, semenjak tahun 2023 gempa yang saat itu melanda 10-11 provinsi di Turki, Mas. Nah, ketika itu beberapa provinsi itu lumpuh, akhirnya dibuatlah undang-undang yang membuat pemimpin Turki itu lebih deterministik menentukan. Jadi nggak ada debat ini mampu nggak mampu daerah ini loh, Mas. Ketika itu udah lumpuh, nasional turun langsung. Nah, di kita memang masih agak rancu, Mas. Misalkan kita sebut kemarin ada 3 kabupaten di Aceh yang udah menyatakan tidak mampu. Aceh Tamiang juga udah separah itu. 2/3 warga Tamiang tuh mengungsi, Mas. Kita masih berdebat di situ. Apalagi ini akhir tahun, Cang, ya. Justru itu, kita tahulah anggaran menipis di akhir tahun. Sampai-sampai menurut Pak Tito Karnavian, anggaran sisa yang di Lok Semawe itu nggak nyampe 1 miliar, Mas. Itu kan nggak mungkin ya. Itu nggak masuk akal gitu. Kita cukup bisa memahami kenapa kemudian ada deklarasi tidak mampu. Betul. Cuman yang buat gua tergelitik, Mas, ada semacam kontradiksi. Jadi kita kan waktu itu pasca Aceh itu ada usulan supaya tidak sporadis lagi, buatlah payung hukum ya. Waktu itu kan terfragmentasi. Tapi uniknya justru karena masih sporadis itu lebih cepat. Kan tinggal tunjuk komando aja dari presiden. Itu nggak, Mas? Pak JK sampai meminta gudang Bulog untuk dibuka. Langsung didistribusiin itu, Cang. Nah, kekurangan dari ada regulasi
makin birokratis. Iya. Makin ada konsekuensi hukumnya. Jadi ini ada semacam apa Mas ya, kontradiksi ya. Kita itu membuat dulu kan cuman ad hoc, situasional. Sekarang dibuat lebih ada leading sektor. Tapi justru disinilah titik lemahnya. Karena jangankan kita ngomongin respons tanggap, ya maaf Mas ya. Kepala BNPB aja ngomong kayak gitu Mas. Kan dia punya sebenarnya kan badan daerahnya kan Mas. Iya punya equipment cukup lah sebetulnya Cang. Padahal kan udah diperkenalkan oleh BMKG lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Iya. Tapi itu kan kalau ada koordinasinya Mas, pasti ada mitigasi dong. Iya. Gimana mungkin mengungsi sebelum kejadian atau apa, itu masih lemah sekali di situ kita. BMKG itu trauma kayak lo yang sebut tadi di awal, Jang. Sangat mungkin itu. Iya kan? Kita lagi-lagi lah belum punya kultur percaya kepada para ilmuwan. Itu belum ada di kita. Nah, yang menjadi menarik juga terkait dengan respon yang kemudian kita pandang belum sinergis. Gue mau balik lagi sedikit. Apakah memang dalam undang-undang kebencanaan nih, dalam penelaan lo, kita nggak ada angka kuantitatif ya? Tidak ada, Mas. Kalau di situ sebutkan hanya kerugian yang besar, ya kan, jumlah korban, tidak ada angka sama sekali. Jadi ada. Ini betul-betul interpretasi pusat. Interpretasi pusat. Makanya Mas ada isu kan pusat dengan daerah sekarang. Oke. Dan ini akhirnya gue terpantik lagi dan teringat lagi, Cang. Soalnya gue lihat ini kan wilayah-wilayah yang punya sejarah khusus dengan NKRI ya. Persis. Dan gejalanya sudah mulai nongol dan ini indikator bibitnya sudah mulai mengemuka. Coba lo bisa urai lebih jauh terkait ini? Ya, kan gini Mas ya. Kalau kita berkaca ke tsunami Aceh 2004, justru itu kan sebagai katalis perdamaian dengan GAM Mas ya. Kalau yang sekarang agak malah ada gejala meretakkan itu Mas. Jadi ada semacam sikap terutama dari orang-orang di Aceh, Sumut untuk mempertanyakan ulang integrasi dengan NKRI. Iya, mengulang kasus pulau kemarin ya. Muncul lagi di situ dan di sini gue coba untuk memahami itu Mas ya. Ada seorang kawan gue Mas yang orang sana sampai WA langsung. Apa yang dia ngomongin? Apa perlu ya kampung gue itu referendum memisahkan diri dari NKRI katanya. Karena waktu itu memang belum ada bantuan ke kampungnya katanya. Oke. Ini bahaya menurutku, jadi harus ditanggapin dengan bijaksana Mas. Apalagi sekarang kan kita tahu Mas ya, Gubernur Aceh itu kan salah satu orang dekatnya Pak Prabowo gitu ya. Pak harus Malim ada pendekatan yang khusus itu. Dia udah marah-marah itu, Cang. Iya kan, sebenarnya kan kita udah lihat ya beberapa bupati itu menyatakan tidak sanggup lagi. Aceh Tamiang yang sudah porak-poranda sampai ada kuburan massal ya kalau nggak salah kan. Malim bilang kalau udah nggak mau mundur, udah lo mundur aja sekaligus dari jabatan bupati, orang lain nanti yang disuruh gantiin gitu. Ini waktunya bukan mundur, ini waktunya untuk terus berjuang, kita bangkit bersama-sama meskipun memang akhirnya kekhawatiran dan kalau bisa diterjemahkan, sebetulnya gua nggak suka pakai kata keterlambatan gitu ya, keterbatasan untuk menyampaikan bantuan sampai kawan lu tadi, Cang. Apakah gua harus perlu referendum? Ini hal sepele yang nggak boleh kita kesampingkan, Cang. Gue sangat setuju karena kalau kemudian bibit-bibit ini tidak segera kita respon, ini akan berdampak jauh lebih serius. Karena gini Neng ya, yang gue lihat perdebatannya sekarang, ini respon dari semua stakeholder bukannya makin menenangkan, tapi makin saling tunjuk untuk siapa yang kemudian ini ada Caimin minta tobatan nasuhat terhadap kepada institusi, kemudian salah satunya Bahlil gitu, dan Bahlil malah merespon yang bisa perintah saya cuma presiden, yang yang harus tobat juga Caimin, kemudian beberapa yang disebut Caimin juga merespon hal yang mirip-mirip. Menhut juga merespon kan, katanya Caimin minta maaf gitu. Raja Juli, kemudian ada KLH juga disebut. Nah, yang kayak begini-begini udahlah, sudahin lah. Ini 60% lebih wilayah 3 provinsi ini sedang menderita dan terdampak, sedang butuh bantuan respon. Ayo, para pejabat, gua sebagai bukan siapa-siapa, Cang, menghimbaulah
mewakili teman lo tadi, gue sempat merasakan bagaimana mereka yang terdampak bencana. Gue sempat di sana sekitar 2 minggu, Cang, di Jogja. Di Jogja ya? Gue betul-betul merasakan bagaimana untuk mencari makanan. Ini Jogja masih relatif lebih sederhana untuk mengirim bantuan. Dan mungkin gini sosial. Mas ya, kalau gue boleh tambahkan, kita sudahi perdebatan status bencana itu, Mas. Yang penting kan penanganannya ya. Kita kan baru dengar sekarang ini, Mas. Padahal kan dari sejarah kita baru 3 kali kan, yaitu Flores 92. Tsunami Aceh. Oh, maksud lo ini untuk yang status bencana nasional ya? Betul. Oke. 92 itu di Flores, gempa tsunami, 2004 ketika tsunami Aceh, dan COVID-19. Oh iya ya. Kita nggak sempat dengar itu. Jogja aja bukan bencana nasional ya? 2009 tuh gempa besar di Sumbar, gempa Palu 2018, itu tidak ada wacana ini, Bahkan Mas. yang di Banten aja itu juga tidak bukan bencana nasional ya. Berarti kita lebih baik tidak terjebak dalam termin. Lebih ke gimana responsnya, penanggulangannya. Karena kita kan tahu, Mas ya, ini nggak selesai di penanganan saat ini. Ada rehabilitasi dan ada pemulihannya itu gitu. Betul sekali, dan itu juga kalau saya membaca di media sosial, rehabilitasi dan penanggulangannya pasca bencana ini juga yang akan menjadi concern dari pemerintah pusat saat ini begitu. Dan untuk sahabat Ngutik juga pemirsa Sinpo TV, sayangnya di segmen ini kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk kulikannya di segmen yang selanjutnya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh iya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh iya. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami sudah berada di penghujung segmen dan saya akan terus melanjutkan ulikan terkait dengan bencana yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang, di mana tadi kita sudah urai cukup panjang terkait kontroversi yang terjadi dalam topik atau isu bencana ini, mulai dari penyebabnya, kemudian juga status penanganannya, bahkan ada juga kontroversi dari berbagai pihak yang dirasa kurang empatik, bahkan juga memperkeruh begitu ya suasana. Betul sekali. Namun di sisi lain juga kan ini pemerintah begitu ya, rasanya sekarang kalau misalnya kita lihat di media sosial maupun di media massa sudah cukup aktif dan juga sudah cukup fokus untuk menanggulangi bencana di Pulau Sumatera ini gitu. Kemudian silahkan dilanjut untuk ulikannya Mas Ab dan juga terkait ini ya, situasi bencana ini Neng ya. Gue sangat berharap ya sikap dari otoritas yang punya kewenangan khusus untuk secara formal menanggulangi bencana lebih sensitif gitu, Cang. Tadi gue udah bilang, gue sempat 2 minggu di Jogja. Ini masyarakat lagi sangat sensitif. Pikirkan ulang untuk mengeluarkan statement. Mungkin perlu jeda sebentar untuk menyusun kalimat-kalimat penting yang akan di-press conference-kan. Karena sekali itu keluar, coba pertimbangkan bagi otoritas-otoritas kita ini untuk memikirkan dampaknya. Kalimat yang tercetus, pilihlah sesuatu yang lebih mendinginkan. Pada saat-saat seperti yang sekarang, ada baiknya mungkin pernyataan Profesor Sumi Dasko Ahmad sebagai leading sektor DPR bisa menjadi salah satu rujukan yang bisa kalau gua ambil contohnya, Bang Dasko itu mengatakan untuk anak-anak yang akan sekolah, Cang. Oke, silakan sekolah, tapi fokusnya untuk saat ini jangan di sektor akademisnya. Fokuskan dan mulai pikirkan juga untuk Kementerian Pendidikan merehabilitasi mental trauma akibat kebencanaan. Pemulihan mentalnya. Nah, yang semacam ini kan gue rasa sebuah pernyataan yang lebih terukur daripada ini nyuruh tobatan nasuha, menyalahkan satu sektor dengan sektor yang lain, kemudian di pihak yang bersamaan menganggap
bencana yang hinggap di 60% lebih 3 wilayah provinsi dianggap sesuatu yang sederhana. Mungkin lagi-lagi mengutip apa yang terjadi di diri lo aja, Cang, bahwa lo sampai kejadian di hari kedua masih belum ngeh. Iya kan? Belum ngeh separah itu gitu. Dan belum ngeh separah itu, dan ternyata ketika kemudian Pak Prabowo sudah 3 titik untuk mengunjungi sana, kemudian Mas Gibran juga sudah mengunjungi titik sana. Saat ini perintahnya jelas. DPR RI juga sudah mengirimkan langsung semua koordinasi bantuan untuk segera difokuskan ke sana. Meskipun saat ini bahan bakar banyak yang terhambat itu, Cang. Dan itu juga kalau kita lihat dari Pertamina melalui anak-anak perusahaannya juga sudah menyediakan semua armada untuk angkutan BBM disediakan di sana, Cang. Meskipun saat ini masih terkendala karena banyak infrastruktur jalurnya rusak, terputus. Nah, gue berharap dalam situasi yang sangat suram bagi masyarakat di 3 provinsi ini, bantu mereka secara psikologis dengan mengeluarkan pernyataan yang lebih menenangkan gitu, Cang. Dan inilah yang kemudian mungkin simplifikasinya empati menjadi kunci. Gua sempet lihat juga dan nonton rekaman Mbak Titi, Cang, yang kemudian pada saat RDP dengan Kemenhub, ini juga bencana ini tidak main-main. Fokuskan semua resource ke sana, dan yang lebih kemudian bikin Mbak Titi itu sewot dan jengkel dalam situasi yang semacam ini masih ada yang ngangkut kayu operasi, Jang. Nah, inilah yang kemudian makin mencederai korporasi-korporasi yang saat ini ditengarai menjadi variabel yang memperparah dampak dari bencana yang sekarang terjadi ini. Empati juga gitu, Cang. Dalam keberjalanan ini kan selain variabel alam, ini juga ditengarai seperti yang sudah kita diskusikan panjang lebar segmen 1 dan 2, ada ulah manusia di sana. Salah satunya mengarah pada korporasi. Dan saat ini Satgas sudah mencoba menelusuri itu. Semestinya hentikan dululah yang kegiatan-kegiatan yang lebih mencederai lagi sensitivitas masyarakat yang lagi dalam proses berduka, yang dalam beberapa berita viral kita lihat harus berjalan berjam-jam berhari-hari hanya untuk mendapatkan bantuan makanan karena memang infrastruktur terputus. Nah, ayolah kita lebih empatik semacam dalam situasi yang keruh semacam ini. Nah, terkait dengan status kebencanaan, memang kan masih ada perdebatan nih, Cang, ya. Soal kalau ini bencana nasional, nanti tanggung jawab korporasi atau pihak-pihak yang ditengarai memperparah dampak bencana ini akan lepas dari tanggung jawab. Kalau kita berkaca pada Lampindo waktu itu, ketika itu jadikan status bencana alam. Bencana alam kan akhirnya kemudian semua biaya untuk rehabilitasi dan recovery kebencanaan ditanggung oleh negara. Pemerintah. Akhirnya korporasi menjadi salah satu yang sebetulnya mungkin bisa menjadi penyebab paling besar akhirnya lepas tanggung jawab. Nah, terkait ini lo punya ulikan nggak, Cang? Boleh gue tambahkan sedikit, Mas, ya? Coba. Karena ini gue ngalamin sendiri. Kan dulu di era kebakaran hutan, Mas, 2015 di Sumsel. Riau, Kalimantan, gue agak terlibat sedikit. Kan lo salah satu pernah punya kerjaan di sana, ya? Betul. Dan itu memang waktu itu kan mungkin secara ini, Mas, ya, publikasi pun bukan lebih parah, nggak kalah parah dari sekarang. Karena kan itu kan yang membuat Singapura berasap. Yang waktu itu kemudian kebakarannya di sini, kabut total yang sampai langit warnanya kuning sampai merah. Betul. Waktu itu, Mas, itu memang ada semacam desakan dari pihak tertentu untuk status bencana nasional juga, Mas. Kenapa itu didorong ke arah sana? Ada dugaan waktu itu ya pemerintah akan turun tangan dan korporasi akan lepas tangan. Padahal yang saya tahu gitu ya, Ningtia, ya memang sebagian itu dari kesengajaan land clearing, Mas. Pembukaan lahan. Tapi sampai membesar di Ogan Komering Ilir itu sangat luar biasa mencekam. Di Riau juga, di Jambi sama di Kalimantan. Tapi waktu itu ditahan, Mas, status itu, Mas. Iya kan?
Karena kalau nanti itu jadi bencana nasional, resource-nya itu keluar dari pemerintah semua. Oke. Jadi memang sedikit agak rasional ya. Tidak boleh gegabah dalam menetapkan status bencana nasional. Karena ada juga sisi lainnya, kita harus selalu lagi-lagi melihat lebih jernih untuk akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab harus kita tagih, Mas. Gitu loh. Jadi menurut gua lagi-lagi nih, yang paling penting sekarang itu penanganan dulu, Mas. Ya. Karena again ya, kita baru sekali ini nih berdebat soal status bencana. Ya. Kita nggak mendapat itu sebelum-sebelumnya. Ya. Yang mungkin bukan berarti kita membandingkan korban, Mas ya. Ya. Kalau korban jiwa, gempa Jogja lebih banyak. Ya, ribuan langsung 5.000, hampir 6.000. Ya. Tapi kan kita nggak bisa bandingin secara apple to apple seperti itu, Mas ya. Betul. Kita lihat di Sumatera ini skala luasnya kan gila-gilaan. Iya. 60% kalau data lo tadi kan? Betul. Nah, akhirnya kalau gue lebih ke lagi-lagi kita kembali ke akarnya dulu. Termasuk kita mulai deh mungkin kasih kepercayaan lebih ke para ilmuwan. Oke. Gue setuju. Ada satu, Mas ya, yang gue udah ikutin sejak lama, itu Prof. Erma Yuli Hastin. Siapa itu? Klimatologis dari BRIN. Oke. Yang profesor itu. Iya. Beliau itu sudah sebenarnya punya wacana, Mas. Apa? Untuk mendirikan lembaga penelitian cuaca ekstrim. Gue setuju itu, Cang. Ini sayangnya terkendala lagi dengan dana, Mas. Dengan anggaran. Dengan lagi-lagi lah birokrasi. Iya. Mungkin kalau boleh nitip ke siapapun yang mendengar ini, yang punya wewenang gitu, Mas ya. Tolong deh kasih perhatian lebih mungkin ke para saintis kita, Mas. Karena BNPB kan dia memang secara komprehensif ya. Nggak cuma menangani pas bencana, tapi juga mitigasi juga, rehabilitasi juga. Gandenglah itu, Mas, namanya BRIN, BMKG, BPPT gitu loh. Ini momentumnya ketemu loh, Jang. Ketemu udah. Jadi nanti kita nggak kagetan lagi gitu loh. Nah, ini kalau kita sempat juga sudah diskusikan, Jang. Pak Prabowo itu kan di antara sumber ketahanan nasional yang belum banyak kita eksplorasi secara lebih jauh masalah apa? Air. Oh iya betul, hidrologi ya. Hidrologi. Mungkin momentum ini gue setuju, siapapun pihak otoritatif yang mendengar ini, ada baiknya ini segera di follow up, Cang. Gue jadi ingat Prof. Bagus Mulyadi, Mas, intelektual muda kita yang lagi cemerlang itu, kan beliau kan memang ahli kimia ya. Beliau mengusulkan, kenapa enggak ya, kita harus ada yang bisa ngukur, Mas. Viskositasnya seperti apa, kalau ada air masuk ke wilayah yang lereng ketinggian sekian seperti apa, itu harus diukur. Dijadikan rujukan ke implementasi regulasi. Misalnya di ketinggian lereng sekian tuh nggak boleh ada penambangan. Kan ngaruh, Mas. Sangat. Yang bisa ngukur itu siapa? Ya para ilmuwan, Mas, gitu loh. Kita belum punya di situ regulasi yang seketat itu gitu loh. Nah, mungkin ini bisa menjadi momentum untuk segera fakultas-fakultas hidrologi dan lain-lainnya itu mungkin juga bisa mengiris ke pertambangan yang saat ini sedang dirapikan Pak Prabowo, Cang. Ya. Ini kan ada kaitannya betul selain deforestasi. Nah, deforestasi itu kan ada dua, land clearing untuk perkebunan. Lahan. Jadi ini kenapa KLH menjadi salah satu. Ini sebetulnya beririsan dengan pertanian dan perkebunan, Cang. Jadi meskipun ada kehutanan yang nggak banyak dibahas, ini pertanian dan perkebunan juga punya irisan, Cang. Betul. Kenapa? Pembukaan lahan misalnya untuk kebun sawit, itu kan areanya pertanian dan perkebunan. Ya. Jadi tidak hanya deforestasi, selain pertanian perkebunan, pertambangan, dan kemudian mereka yang punya konsesi untuk penggunaan lahan-lahan hutan. Nah, ini kan 3 sektor yang menurut gua menjadi variabel memperparah variabel manusia dalam konteks kebencanaan di 3 provinsi ini. Nah, ini juga menjadi semestinya menjadi perhatian, dan sudah saatnya kepercayaan kita yang agak kurang kepada saintis, ini momentum yang cukup baik. Karena apa? Jangan sampai mereka sudah menghitung secara sains dan mungkin juga ada proyeksi itu ke depannya salah. Iya. Tapi kalau seandainya proyeksi yang sudah dihitung secara saintis, biasanya untuk proses memitigasinya, untuk melakukan engineering, rekayasa biar itu tidak terjadi, mungkin dilakukan. Dan itu yang banyak dilakukan di Jepang. Kenapa kemudian harus ada ukuran-ukuran kuantitatif untuk menentukan bencana nasional dan tidak? Nah,
kalau kemudian ini akan menjadi rujukan, tentu ada relevansi upaya Pak Prabowo dalam konteks merapikan tambang plus sains terkait hidrologi. Yang ini kan masalah penanganan air doang nih, Cang. Dan sampai detik ini penanganan air menjadi salah satu ketahanan nasional yang diperjuangkan Pak Prabowo selain energi dan pangan. Ini juga mulai harus menjadi perhatian serius. Dan kalau gue lihat saat ini kan prioritas Pak Prabowo ada di 2 hal. Pangan sudah mulai mencoba untuk dirapikan dan ya kita bersyukur sejak reformasi ini menjadi produksi beras paling tinggi nasional, surplus dan kita punya ketahanan swasembada. Di sektor tambang kita sudah mulai lihat tuh, Cang. Bangka Belitung ya kemarin di mana? Bangka atau Belitung itu? Ya. Itu juga Timah, sudah ya? Timah yang kemudian sempat viral, terus kita sempat diskusikan juga sudah mulai dilakukan Pak Prabowo. Beberapa tambang sekarang yang menjadi kontroversi, mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan Pak Prabowo. IMIP sekarang menjadi diskursus nasional, Cang. Gue dengar-dengar ya. Morowali gitu. Gue dengar-dengar juga ke beberapa wilayah akan segera turut dirapikan. Semarang, di beberapa wilayah juga akan menjadi lanjutan. Namun, gue juga mendapatkan informasi pihak-pihak yang sekarang di tanda kutip rapikan Pak Prabowo mulai fight back. Itu kenapa kemarin kita dengar DPR mengumpulkan semua lembaga intelijen, BIN, Bais, Intelkam, dan semuanya kalau nggak salah dipimpin langsung oleh pengawas BIN, Sufmi Dasko Ahmad, untuk kemudian memitigasi fight back ini dalam situasi kebencanaan ini agar Agustus demo besar tidak terulang kembali. Ya, kita berharap mungkin karena transisi setahun ini masih akomodasi politik emulgator Pak Prabowo sedang dijalankan, Cang. Gue juga keingat lo kembali nih, Pak Prabowo selama apa menjadi sejauh mana beliau kuat untuk menjadi emulgator ini. Nah itu dari gua ya hentikanlah diskursus dari otoritatif. Gua tahu kepentingan banyak yang melingkupi kalian, empatilah sedikit. Iya. Dan kembali lagi Mas, back to science tuh penting banget Mas, karena nggak cuman gempa tsunami Mas di Sumatera. Mas Aap Mentia tahu nggak? Kita itu duduk di 3 lempengan besar. Ya. Ada patahan tuh namanya Baribis, ada juga patahan Depok, Mas. Itu implikasinya apa, Cang? Jakarta bisa kolaps, Mas. Dan harus mulailah, jangan dibilang sebagai bikin resah masyarakat. Itu jangan. Daripada nanti kejadian seperti 3 provinsi ini. Makanya mitigasi yang paling utama, preparasi segala macam. Udah mulai kita ada kultur lah ya gitu ya, diajarkan di sekolah-sekolah, langsung simulasi seperti apa gitu kan. Dan ke depan harusnya memang kita lagi-lagi nggak terlalu kaget. Jangan sampai tahu-tahu udah bencana, kita huru-hara lagi Mas ya. Dan polemik hal-hal yang nggak substansial lagi gitu. Ya, gue setuju, Cang. Gue setuju. Saatnya saintis diberi peran lebih leluasa. Ya. Oke, dan terkait dengan bencana di Pulau Sumatera ini, tentu saja kami berharap begitu bahwa pemerintah juga ini dapat menangani bencana ini dengan semaksimal mungkin, yang terbaik bagi para korban yang terdampak. Kita berbelasungkawa ya terhadap korban yang berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Mas Aap dan juga Mas Icang. Dan ini juga masih ada himbauan nih Mas yang saya catat dari BMKG. Katanya beberapa hari ke depan ini akan ada masih ekstrim, hujan lebat yang cukup dahsyat nanti menimpa tidak hanya di pulau-pulau yang saat ini ke blow up begitu ya, terjadi bencana. Di Jawa kan udah banjir juga. Jawa, Kalimantan dan Maluku yang kemarin sempat disampaikan oleh BMKG itu juga kita tingkatkan kembali kewaspadaan kita semuanya. Dan bagi sahabat ngutik juga pemirsa Sinpo TV ini, saya mau mengingatkan juga kepada Anda sekalian, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa langsung saja kunjungi kami di media sosial kami, di YouTube kami Skala Survei Indonesia, dan juga berbagai platform media sosial kami
SSI Official. Dan untuk mengakhiri akhir kata, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.